Hai guys, kembali lagi dengan gue Kuro guys. Ini adalah rangkuman novel manga Kui no Futekigosa volume 5 yang ketiga dari video Mimin, atau lanjutan animenya part 6. Dan jelas ini isinya adalah spoiler. Buat kalian yang belum nonton part sebelumnya, gue saranin nonton dulu biar kalian benar-benar menikmati alur ceritanya. Oke, langsung saja kita masuk pembahasannya guys. Di cerita sebelumnya, Ano, Sasa, dan Misa Necron sudah memasuki kota Dewa Naga yang ada di dunia bawah. Sedikit demi sedikit mereka mulai paham apa yang terjadi di dunia bawah. Anos juga masih kepikiran tentang sosok dan perilaku Dewa Archana yang sedikit berbeda dengan dewa lainnya. Archana memiliki keberadaan dan kekuatan dewa, tapi dia juga memiliki emosi atau perasaan seperti halnya manusia atau iblis. Karena biasanya para dewa hanya mengikuti aturan dan perintah. Jadi Anos sedikit mengingat tentang sosok Dewa Militia yang juga memiliki emosi atau perasaan. Slow guys, nanti ada saatnya Anos mengingat semuanya. Karena di reinkarnasinya Anos kehilangan sebagian ingatannya. Kita nikmati alur ceritanya dengan santuy. Dan sekarang Anos, Sasa, dan Misa Necron sudah kembali ke daratan. Kalian ingat sekte kekaisaran yang pernah menentang Anos kan guys? Yang saat itu dipasangi kalung kutukan sama Anos. Mereka menjalankan tugasnya dengan baik. Dan masih berpura-pura menentang Anos agar pria yang memberikan naga pada mereka datang kembali. Tapi sebenarnya mereka sudah di bawah kendali Anos. Saat itu Ramon melaporkan kalau ada orang yang melakukan kontak dengan mereka. Tapi bukan pria yang dulu memberikan naga, melainkan seorang Hayabusa atau pengantar pesan. Hayabusa adalah pengantar pesan milik kerajaan Azezon, jadi mungkin saja pihak kerajaan Azezon terlibat dengan dunia bawah. Dan Anos juga menunjukkan cincin milik Gazel pada Ramon untuk memastikan pria yang sebelumnya memberikan naga pada sekte kekaisaran. Ramon menegaskan kalau pria itu juga menggunakan cincin yang sama, jadi bisa dipastikan kalau salah satu kandidat God Selection terlibat dengan itu semua. Anos ingin menyelidiki kerajaan Azezon, jadi Anos menyuruh Rai dan Misa untuk menerima undangan Zamira sebelumnya, agar Rai bisa memasuki kerajaan dan melihat situasinya. Rai pun menyetujui hal itu guys, dan menghubungi Zamira. Lalu di keesokan harinya, para guru mulai pelajarannya kembali di Akademi Pahlawan. Guru Eldemet menggambar formasi sihir Santuari Axe dan menjelaskan dasar-dasarnya, agar para murid pahlawan bisa menggunakannya untuk melawan naga. Karena Santuari Axe memang sihir yang sudah menjadi andalan manusia sejak dulu, dan manusia atau pahlawanlah yang bisa memaksimalkan potensi sihir itu. Tapi sebenarnya para iblis juga bisa memakai sihir itu guys, kalau paham konsep dasarnya. Para murid pahlawan sungguh terkejut karena guru Eldemet yang merupakan iblis bisa sangat paham dengan konsep dasar Santuari Axe. Nih guru sebenarnya nggak tahu guys, tapi dia udah mencuri pemahaman Santuari Axe dari pikiran Anos. Kampret emang nih Eldemet. Tapi dia bilang ke para murid kalau dirinya meminjam pengetahuan Raja Iblis Anos. Eldemet juga bilang kalau Santuari Axe di masa lalu jauh lebih kuat daripada yang dipakai Azezon saat ini. Karena di masa lalu manusia benar-benar mengeluarkan perasaan atau semangatnya. Seperti yang manusia dulu lakukan untuk mendukung pahlawan kanon. Dan Eldemet juga menjelaskan kalau sihir Axe bisa dilakukan dengan hanya menggabungkan perasaan dua orang. Tidak harus mengambil semangat satu negeri seperti yang dulu Jerga lakukan gitu guys. Eldemet pun meminta Rai dan Misa untuk mencontohkannya di depan para murid. Mereka berdua pun melakukannya dengan sangat baik. Bahkan kekuatannya bisa lebih besar dari sihir Axe yang biasa para pahlawan lakukan. Karena Rai dan Misa memang mempunyai perasaan yang kuat atau saling mencintai. Dan juga Rai memang pahlawan kanon yang sangat ahli dalam sihir Axe. Intinya sihir Axe tergantung dari perasaan dan kekompakan yang melakukannya guys. Eldemet juga menjelaskan lagi kalau sihir Axe bisa digunakan bermacam-macam. Contohnya seperti rantai penyegel Degrias yang dulu digunakan manusia untuk melawan para naga. Sihir itu sangat efektif untuk menyegel kekuatan naga dari dalam. Tapi tergantung naga yang disegel atau penggunanya juga guys. Jadi naga terbagi dalam beberapa level. Naga yang baru-baru ini muncul adalah naga hijau yang tergolong paling lemah. Dan masih ada naga merah, silver, dan lainnya yang jauh lebih kuat. Setelah Eldemet menjelaskan tentang konsep dasar tentang Degrias, Eldemet meminta Emilia Sensei dan para murid Akademi Pahlawan untuk berlatih melakukannya. Di sini Emilia Sensei agak ragu-ragu guys, karena dia mengira kalau iblis sulit melakukan sihir Axe.
Tapi Lemet malah bilang kalau Emilia Sensei sudah menjadi iblis campuran semenjak dikutuk oleh Raja Iblis Anos. Dan kekuatan sihir iblis Emilia juga melemah, atau ada darah manusia dalam dirinya. Jadi harusnya bisa menggunakan sihir aks dengan para murid pahlawan. Ini Eldemet emang kampret, main ceplos-ceplos saja guys. Jelas para murid Akademi Iblis langsung teringat dengan guru Emilia yang dulu pernah mengajar mereka. Mereka pun langsung memperhatikan wajah Emilia yang sedikit berbeda dengan guru mereka dulu. Tapi Emilia Sensei menegaskan kalau dirinya bukan Emilia yang mereka maksud. Mereka pun percaya guys, karena kepribadiannya jauh berbeda. Emilia Sensei sudah sangat berubah guys. Kalau nanti ada animenya, pasti kalian gak akan membenci Emilia Sensei lagi. Lalu di sini Emilia mencoba mengubah kekuatan sihir aks menjadi Degrias dengan para murid pahlawan. Mereka harus bisa menghubungkan pikiran dan perasaan mereka. Dan Emilia yang menjadi pusat sihir aksnya atau mengendalikannya. Cahaya aks pun mulai terkumpul dalam diri Emilia. Tapi tiba-tiba konsentrasi Emilia terpecah dan gagal melakukannya. Karena Emilia bisa mendengar pikiran Haine, Laos, dan Ledriano. Yang ternyata malah fokus pada keimutan Emilia. Simpelnya mereka berfantasi dengan Emilia Sensei. Dan Emilia Sensei bisa mendengar fantasi mereka guys. Emilia menegur mereka tapi mereka malah menganggap kalau Emilia yang kurang mampu melakukannya. Dan tiba-tiba Zamira datang bersama prajurit untuk menjemput Rai dan Misa ke kerajaan. Zamira memberikan perlakuan yang tidak adil pada Rai, dan malah menghina dan merendahkan para murid pahlawan yang tidak bisa apa-apa. Laos, Haine, dan Ledriano sangat terpukul dengan perlakuan Zamira. Saat Zamira sudah pergi dengan Rai dan Misa, Laos terus menendangi pintu karena kekesalannya. Dan dihentikan oleh Emilia Sensei hingga membuat Emilia terjatuh. Emilia mencoba menasehati mereka, tapi para murid pahlawan membuat Emilia marah. Dan Emilia menyuruh mereka untuk pergi dari kelas, kalau mereka tidak bersungguh-sungguh dalam berlatih. Para murid pahlawan semuanya pergi dari kelas, meninggalkan Emilia Sensei guys. Dan membuat Emilia Sensei sangat sedih karena sudah berharap pada mereka semua. Lalu guru Elemen mengajak para iblis untuk berburu naga sekaligus berlatih di luar akademi. Tapi Anos kecil masih tetap di kelas dan mendekati Emilia Sensei yang sedang menangis. Anos kecil berusaha menenangkan dan memberikan nasihat pada Emilia guys. Anos kecil bilang kalau murid Akademi Pahlawan sedang mengalami masa-masa yang sangat sulit. Mereka seperti dianggap sampah oleh kerajaan. Dan dari awal mereka juga salah didikan karena ulah Diego dan para guru egois yang ada di Azezon. Tapi Anos yakin kalau Emilia bisa membimbing mereka. Lalu Anos kecil memberikan kalung sihir berbentuk bel pada Emilia. Kalung itu akan membantu meningkatkan sihir seperti santuari aks dan sihir aks lainnya. Sedikit demi sedikit Emilia mulai bangkit kembali karena nasihat Anos kecil dan berniat mengejar para murid pahlawan yang sudah diusirnya. Sedangkan di tempat kerajaan, Rai dan Misa sedang disambut oleh Raja ke-26 Gairadit atau Azezon. Raja itu bernama Lucius Angelo, pria tua yang sangat kurus. Mereka sedikit ngobrol di sini guys. Lalu Rai menanyakan tentang anggota kerajaan lain karena tidak terlihat. Dan Lucius bilang kalau anggota kerajaan semuanya terkena penyakit dan saat ini mereka berada di lantai bawah. Rai pun diajak ke lantai bawah kerajaan. Tapi di sana terlihat ada 26 peti mati yang dalamnya sudah kosong. Dan tiba-tiba ada naga besar berwarna silver yang muncul dari tempat itu. Itu adalah naga yang sangat besar. Lucius bilang kalau dirinya sudah menyelamatkan anggota kerajaan sekaligus anak-anaknya untuk dipersembahkan pada naga silver itu guys. Simpelnya memberikan makan pada naga itu guys. Kacau nih raja udah guys. Dan dia mengundang Rai juga untuk memberikan makan pada naga silver itu. Karena Rai adalah pahlawan kanon yang mempunyai pedang Evans mana. Jadi kalau naga silver itu memakannya akan mempunyai kekuatan yang sangat besar. Naga itu langsung mengikat Rai dan Misa dengan rantai sihirnya. Dan Raja Lucius mengeluarkan batu kristal yang mirip dengan cincin milik Gazel yang sekarang dimiliki Anos, tapi sedikit berbeda atau lebih redup. Lalu dia memanggil dewa pemikir dengan kristal itu. Tapi dewa itu tidak memiliki wujud yang sempurna, malah seperti manusia armor yang kosong dan dikendalikan oleh Raja Lucius. Oke, kita pindah ke tempat lain dulu guys. Tepatnya di koridor Akademi Pahlawan yang saat itu juga muncul naga besar berwarna merah dari bawah tanah. Dan mengenai para murid pahlawan hingga mereka tertimpa puing-puing bangunan. Emilia yang sedang mengejar mereka langsung menembaki naga merah itu dengan sihirnya, hingga membuat naga itu marah dan mengejar Emilia.
Emilia sengaja melakukan itu agar para murid bisa menyelamatkan diri guys. Lalu Emilia terbang ke atas dikejar oleh naga itu. Emilia terus menyerang dengan sihirnya, tapi sama sekali tidak melukai naga itu. Naga itu pun bisa mengejar dan hampir memakannya. Saat Emilia hampir termakan, tiba-tiba Laos, Hyena, dan Laedreano menggunakan sihir penghalang untuk menahan rahang naga itu. Tapi tidak cukup kuat menahannya. Hingga taring naga menancap bahu Emilia guys. Emilia menyuruh mereka untuk lari menyelamatkan diri. Tapi mereka bertiga bilang kalau Emilia Sensei tidak harus mengorbankan dirinya lagi untuk para sampah seperti mereka. Mereka sudah tidak mau lagi menyanyiakan kebaikan Emilia Sensei guys. Karena semua guru sudah meninggalkan mereka semua. Dan hanya Emilia yang tidak menganggap mereka sampah. Adegan dramatis nih guys. Mereka bertiga ikut masuk ke dalam mulut naga itu untuk menahannya. Walaupun sangat kesulitan, tapi tiba-tiba kalung yang dipakai Emilia Sensei bersinar. Dan mereka bisa mengaktifkan Sanctuary Axe Degrias dan menyegel kekuatan naga itu dengan rantai sihir yang kuat. Hingga membuat kekuatan naga itu tersegel dan jatuh ke tanah. Sedangkan mereka berempat kehabisan energi sihir lalu terjebak di dalam mulut naga itu. Tapi para murid pahlawan dengan sekuat tenaga membuka mulutnya dari luar dan mengeluarkan mereka berempat. Tak lama setelah itu, Eldemet dan para murid Akademi Iblis baru saja kembali dari tempat latihan. Mereka melihat bangunan Akademi Pahlawan yang sudah berantakan. Eldemet sedikit memuji mereka karena sudah bisa mengalahkan naga merah, dan membuatnya sedikit nostalgia karena melihat tekad yang kuat dari para manusia dan pahlawan. Lalu Eldemet menggunakan sihirnya untuk menyegel naga merah itu selamanya guys. Tak lama kemudian, Zamira muncul dan memberitahu kalau banyak naga yang muncul dari arah barat. Lalu dengan sikap songongnya, dia memerintahkan mereka semua untuk menghentikan naga-naga itu. Dia juga menghina Emilia dan para murid pahlawan yang terlihat combang-camping menghadapi satu naga. Tapi Anos kecil langsung mendekatinya dan memindahkannya ke tempat para naga menyerang. Setelah itu, Eldemet membagi mereka semua menjadi dua kelompok untuk menghadapi para naga. Para murid pahlawan dan Emilia akan menghadapi naga yang datang dari barat, dan Akademi Iblis akan menghadapi naga yang menyerang kota guys. Para murid pahlawan pun langsung menuju Danau Siemi untuk mengalirkan air suci ke penjuru kota. Karena air suci biasa digunakan mereka untuk membuat penghalang. Sedangkan Eleanor dan Zeza juga diperintah Anos untuk ikut dengan Emilia membantu para murid pahlawan. Saat itu Anos juga menghubungi Shin dan mentransfer rencananya pada pikiran Shin. Nanti kalian bakalan tahu apa yang direncanakan Anos guys. Sedangkan di danau para pahlawan mulai masuk ke dalam air dan mengalirkannya. Tapi Emilia terlihat kesulitan karena air suci berefek pada iblis. Zeza dan Eleanor datang menggunakan baju renang yang diberikan Anos dan memberikan baju renang titipan Anos pada Emilia Sensei agar Emilia bisa bergerak dengan cepat di air suci karena baju renang itu sudah dilapisi dengan sihir Anos. Kampret juga nih Bang Jago guys. Mereka semua pun mulai menuju Bukit Gairadit untuk menghadang para naga menggunakan air suci dan membuat penghalang. Pertempuran melawan naga pun dimulai. Awal-awal mereka terlihat bisa mengatasi naga-naga hijau. Laos, Hyena, dan Laedreano juga sudah menggunakan pedang suci mereka masing-masing guys. Tapi para naga tua dan naga biru mulai muncul dari langit hingga membuat mereka kesusahan. Pada saat itu, Eleanor juga menggunakan sihir akarnya untuk membangkitkan para murid yang mati. Dan Zeze menggunakan sihir cermin yang bisa menggandakan serangan menjadi ribuan. Lalu menggabungkan serangan mereka pada naga biru hingga mengalahkannya. Tapi ada naga biru lain yang muncul dengan manusia naga, sampai bisa melukai para murid dengan sangat parah. Bahkan Hyena, Laos, dan Laedreano juga sudah kehilangan lengan dan kakinya guys. Emilia yang melihat itu mengaktifkan Degrias dan menggabungkannya dengan kekuatan air suci. Walaupun tubuhnya terkikis oleh air suci karena menampung kekuatan yang sangat besar. Seketika rantai yang tak terhitung jumlahnya muncul dari sihir Axe Degrias dan menyegel semua naga yang ada di situ guys. Dan membuat naga-naga yang lain kembali ke tanah. Walaupun luka yang diderita mereka cukup fatal. Di tempat lain, Anos, Sasa, dan Misa juga melawan manusia naga walaupun cukup diatasi oleh gabungan Sasa dan Misa atau Aisyah. Para manusia naga yang melihat sosok Aisyah menganggapnya seperti dewa. Anos juga mengancam mereka dan menyuruhnya untuk menarik semua tentara naganya. Karena kalau tidak Anos akan menghancurkan dunia bawah dan dewa mereka guys. Anos juga menerapkan kalung kutukan kematian pada para Dragonoid dan menanyakan siapa yang memerintahkan mereka. Para Dragonoid bilang kalau Ahide yang sudah merencanakan semuanya.
Tak lama kemudian, Anos langsung menendang tanah dan membuat retakan yang sangat besar hingga tembus ke dunia bawah. Anos dan Aiza pun langsung turun menuju kota dewa dan disambut oleh Ahide dengan tatapan percaya dirinya. Ahide bilang kalau saat ini Anos sudah termakan rencananya guys. Karena di tempat kerajaan dan di Lehaide, Ahide sudah menyiapkan rencananya. Ahide berpikir kalau Rai dan Misa sudah dikendalikan olehnya saat ini. Karena dirinya sudah memberikan dewa pemikir dan mengubah anggota kerajaan menjadi naga silver untuk merebut kekuatan dewa roh Evans mana dari Rai. Tapi Anos sengaja memperlihatkan kondisi Rai dan Misa saat ini agar Ahide sadar kalau tindakannya adalah hal yang bodoh guys. Saat itu Rai masih terikat rantai naga dan Misa sedang dikendalikan pikirannya oleh dewa pemikir. Bahkan dewa pemikir sudah bergabung dengan tubuh Misa. Raja Lucius terlihat sangat bahagia melihatnya. Dirinya juga menyuruh Misa untuk membunuh Rai. Tapi saat Misa mendekati Rai, Misa malah memotong rantai yang mengikat Rai. Ternyata Misa tak dikendalikan oleh dewa pemikir, malahan Misa yang mengendalikan kekuatan dewa pemikir. Saat itu Misa berubah wujudnya menjadi Avos Dilebia dan mengeluarkan dewa pemikir dari tubuhnya. Tapi kepribadiannya masih kepribadian Misa guys, bukan Avos. Walaupun jadi sedikit agresif si Misa guys. Malahan Misa bisa memunculkan 6 sayapnya seperti ibunya Reno. Dan dia juga bisa mengendalikan kekuatan Avosnya. Tentu saja dia bisa menggunakan sihir-sihir Anos seperti Zora Edipto untuk mengikat naga silver itu. Di sini Rai seperti dilindungi oleh Misa. Karena Rai cukup ragu-ragu untuk membunuh Raja Lucius dan naga silver yang merupakan gabungan anggota kerajaan. Mau bagaimanapun Rai tetap pahlawan kanon yang dulu pernah mati-matian berjuang untuk Azezon guys. Saat itu Raja Lucius dan dewa pemikir menggabungkan dirinya dengan naga silver. Dan sempat terdengar jeritan anak-anak raja yang minta tolong dari tubuh naga itu. Sehingga Rai menggunakan Evans mananya untuk mengeluarkan mereka. Tapi ternyata Rai hanya dijebak dan Rai hampir tertusuk oleh cakar naga itu. Tapi Misa menolongnya dan langsung membunuh naga itu dengan Rai. Walaupun pedang Evans mana sempat didapatkan oleh dewa pemikir. Ahide yang melihat itu masih terlihat percaya diri karena dirinya masih punya rencana lain, yaitu menyerang Dilhaide dengan pasukan manusia naga yang sangat banyak. Dia berpikir kalau Anos belum mengetahuinya guys, tapi sebelumnya Anos sudah mengirim rencana pada Shin untuk mengatasi hal itu. Di atas kota Dilhaide juga sudah ada Dewa Arcana yang mengeluarkan bulan penciptaannya, tapi Arcana terlihat ragu-ragu untuk menyerang. Ahide terus memprovokasi Arcana menggunakan sihir komunikasi. Anos yang melihatnya menusuk Ahide dan menyuruhnya untuk diam saja dan melihatnya. Saat itu Shin sudah siap menghadapi Dewa Arcana. Mereka berdua bertarung di atas kota Dilhaide, yang saat itu berubah menjadi malam karena bulan penciptaan milik Arcana. Shin menggunakan pedang Genudrosnya untuk menebas bulan penciptaan hingga membelah langit guys. Langit pun berubah menjadi setengah siang dan malam. Gila emang Shin. Arcana juga mengeluarkan kekuatan 3 dewa yang dulu didapatkan dari Gazel. Jadi Shin melawan 4 dewa guys. Tapi sejatinya akar muasal Shin adalah dewa penghakiman dewa di masa lalu. Jadi dia seperti counternya para dewa. Arcana terus menyerang Shin dengan ketiga dewa lainnya. Dan membuat Shin tertusuk tombak es Arcana guys. Tapi malah membuat Shin marah dan mengeluarkan pedang Gilinogesnya dan berhasil menusuk akar muasal Arcana sekaligus 3 dewa lainnya. Langit Dilhaide pun berubah menjadi cerah kembali karena bulan penciptaan menghilang. Sedangkan Arcana masih tertusuk oleh pedang Shin. Ahide yang melihatnya langsung menghasut pikiran para tentara naga untuk mempersembahkan jiwanya pada Arcana dan memulihkan kekuatan dewa Arcana. Setelah Arcana pulih, langsung pindah ke tempat Anos untuk menyelamatkan Ahide guys. Lalu Arcana dan Ahide pindah ke ruang suci yang ada di kastil dewa. Ahide berniat melakukan ritual God Selection untuk memindahkan kekuatan dewa Arcana pada dirinya. Ahide juga menggabungkan kekuatan dewa roh Evans mana. Jadi sekarang dia memiliki akar dan kekuatan dewa, sekaligus bulan penciptaan dan Evans mana. Lalu dia menggabungkan kekuatan itu untuk memanggil pedang terkuat milik dewa penguasa, Levine Gilma. Pertarungan dahsyat pun dimulai guys. Ahide menyerang dengan bulan penciptaan dan ratusan pedang yang dia jatuhkan dari langit-langit. Lalu Anos terus menahan serangan itu dengan 4 tembok dunia Benoleven. Dan menyerangnya dengan jiras hingga membuat kota dewa berguncang sangat keras. Tapi Ahide sama sekali tidak terluka. Sihir-sihir Anos belum ada sedikit pun yang melukainya.
Ahide menjadi benar-benar abadi selama dirinya memiliki pedang kuasa Levine Gilma. Mereka pun terus bertarung di sini guys. Tapi Anos tetap tidak bisa melukai Ahide. Anos harus mencabut pedang Levine Gilma dari sarungnya kalau ingin melukai Ahide. Tapi itu adalah pedang yang dibuat dewa penguasa atau dewanya dewa pokoknya guys. Dan belum ada yang bisa mencabut pedang Levine Gilma sampai saat ini, karena jika ada yang bisa mencabutnya, akar orang itu akan menghilang di masa lalu, masa kini, dan masa depan. Anos juga kelihatannya cukup berpikir dulu di sini guys. Sampai akhirnya Anos menggunakan kekuatannya dan mencabut pedang Levine Gilma. Disinilah akhirnya Archana mendapatkan jawaban yang selama ini dia cari. Kalian ingat pas pertama kali Archana menemui Anos, dia menanyakan kalau ada pedang milik dewa penguasa yang tidak dapat dicabut. Tapi jika ada yang bisa mencabutnya, berarti dewa penguasa sudah tidak lagi bisa disebut kuasa. Dan disinilah Anos memberikan jawaban kalau tidak ada yang berkuasa di hadapannya. Dia bisa menaklukkan Levine Gilma dan memotong lengan dan kaki Ahide. Mulai dari sini Ahide sudah mulai gila guys. Lalu diberi kutukan beribu kematian oleh Anos. Anos meminta Archana untuk menceritakan semuanya. Sebenarnya Archana adalah dewa pilihan dari God Selection sebelumnya, atau kandidat yang terpilih, dan pada saat dirinya menjadi dewa pilihan, semua ingatan perasaannya diambil darinya. Dia dituntut untuk mengikuti aturan dewanya. Dia juga sudah sangat lama melindungi dunia bawah. Sampai akhirnya dia mendengar tentang rumor Raja Iblis Anos yang bisa mengalahkan para dewa. Dia pun memilih Anos dan memilihnya. Lalu menanyakan tentang pedang Levine Gilma. Jadi sebenarnya dewa yang memilih Anos adalah Archana sendiri. Intinya di sini Archana ingin Anos menghentikan God Selection selamanya, karena hanya akan menimbulkan korban guys. Dan Archana juga sudah mendapatkan jawaban yang dia cari. Jadi sekarang dia tidak mematuhi peraturannya lagi guys. Gue sebenarnya agak bingung dengan penjelasan Archana, tapi kira-kira seperti itu guys. Di sini Archana juga berniat melenyapkan dirinya, tapi Anos menghentikannya. Anos memintanya untuk menebus kesalahannya guys. Lalu Anos pun membuat kontrak dengannya agar akar Archana berada di dalam cincin Anos. Kekuatan Archana yang tadi diambil Ahide juga sudah kembali. Dan Ahide sudah dilenyapkan oleh Archana. Pertarungan pun selesai guys. Di sini Anos masih belum mengingat kalau Archana adalah adiknya. Tapi nanti di volume 6 awal-awal Anos akan mulai mengingat guys. Dan juga besok gue buatin video tambahan untuk kelanjutan volume 5 ini plus epilognya. Sengaja gue pisah soalnya lumayan seru. Kalian pengen lihat kan Anos besar menemui Emilia Sensei. Oke, mungkin segini dulu untuk rangkuman kali ini. Thank you yang udah mampir. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam Kuro guys.